memberikan sebuah edukasi yang berjudul perawatan menstruasi. Sebelum kami memulai edukasinya, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Ayi Rawati Arizona, nama saya Siliwati Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Karolina Nusantara. Nama saya Nofisa Siti. Baiklah teman-teman, sebelum kami memaparkan edukasi kami, saya di sini akan memberikan media edukasi perawatan menstruasi. Baiklah, di sini kami akan memaparkan edukasi kami yang berjudul edukasi perawatan menstruasi. Sebelum kami melakukan edukasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami kepada peserta yang hadir di sini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Rawati, nama saya Siliwati Panjaitan, Nama saya Karolina Nusantara. Nama saya Nofisa Siti. Nah, di sini kami akan melakukan edukasi perawatan menstruasi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu menstruasi. Peserta di sini apakah sudah mengetahui apa itu menstruasi? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari menstruasi. Menstruasi adalah proses yang dialami semua perempuan untuk menjadi dewasa. Ini ditandai dengan keluarnya darah dari alat reproduksi perempuan. Alat reproduksi perempuan yaitu dimulai dari vagina ke uterus atau rahim yang memberi. Rahim itu fungsinya untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi hingga jadi janin. Yang ketiga, alat reproduksinya yaitu ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Yang keempat yaitu tuba falopis yang berfungsi untuk mengangkut sel telur ke bagian uterus. Apa saja sih yang terjadi saat menstruasi itu? Yang terjadi saat menstruasi itu adalah keluarnya darah dari alat kelamin perempuan dan terjadi dalam 2-7 hari. Siklus yang normal dalam terjadinya menstruasi itu yaitu sekitar 21 hari sampai 35 hari. Nah, jika terjadi di bawah 21 hari dan di atas 35 hari, dianjurkan untuk konsultasi kepada dokter. Ada 4 fase menstruasi, yaitu yang pertama menstruasi atau keluarnya darah dari vagina, yang kedua yaitu folikator atau pelepasan hormon sebelum pelepasan produksi telur, yang ketiga yaitu fase ovulasi atau pelepasan sel telur, yang keempat yaitu fase luteal atau fase persiapan kehamilan. Iya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah edukasi yaitu cara menjaga kebersihan saat menstruasi. Yang pertama itu cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. Di sini tuh kita diajarkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah edukasi yaitu cara menjaga kebersihan saat menstruasi. Yang pertama itu cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. Di sini tuh kita diajarkan untuk mencuci pembalut itu di air yang mengalir sampai warna kemerahan yang ada di pembalut itu hilang. Kalau boleh pas mencuci pembalut itu di dalam kloset agar darahnya tidak menyebar kemana-mana. Karena di dalam darah itu terdapat pasti adanya bakteri virus kan. Yang kedua itu buanglah pembalut yang sudah dipakai ke tempat sampah. Pembalutnya itu dibuang ke tempat sampah, tapi disuruh pakai kantong plastik. Kan biar teman-teman tahu membedakan mana sampah organik dan non-organik. Jadi pembalut itu dimasukkan ke sampah yang mana? Yang ketiga, jika kamu menggunakan pembalut yang bisa dipakai ulang, maka kamu harus mencuci pembalut tersebut setelah digunakan. Ya seperti yang kita ketahui, kita mungkin di antara kita yang menggunakan handuk kecil ganti dari pembalut. Ya di sini kalau kita setelah menggunakan pembalut itu yang dari kain, kita dianjurkan mencucinya juga di air mengalir, terus menggunakan deterjen. Mencucinya juga bersih dan warna kemerahan yang ada di pembalut tersebut sampai hilang. Yang keempat, pembalut sebaiknya diganti setiap 4-5 kali dalam sehari. Di sini pembalut itu gunanya diganti 4-5 kali biar nggak terjadi iritasi, terus dan vagina kita itu nggak terjadinya ada kelembaban. Kalau ada kelembaban pasti vagina kita itu akan mengalami iritasi. Jadi dianjurkan kepada teman-teman menggunakan pembalut itu 4-5 jam sekali. Yang kelima, mandilah 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh kamu selama menstruasi. Jadi di sini kita dituntut pada saat tidak
bersih dan fresh dan sistem peredaran darah di dalam tubuh kita berjalan dengan lancar. Yang keenam, selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Kan kita sekarang ini di masa pandemi COVID-19, kita kan diajarkan langkah mencuci tangan. Bisa dilakukan ya. Yang ketujuh, apabila kamu mengalami menstruasi lebih dari 5 hari, segera hubungi puskesmas atau klinik terdekat untuk pemeriksaan oleh dokter. Ya di sini teman-teman, kita perlu memeriksakan kesehatan kita ke dokter, apalagi yang berhubungan dengan menstruasi, agar kita mengetahui apakah ada kelainan-kelainan yang terjadi pada kita, dan agar kita lebih mudah lagi untuk menanganinya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Teman-teman, tahu nggak apa saja sih yang terjadi kalau tidak menjalankan kebersihan saat menstruasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman. Saat menstruasi bisa mengakibatkan masalah kesehatan, misalnya infeksi saluran reproduksi, infeksi saluran kemih, infeksi saluran jamur, bahkan bisa meningkatkan risiko kanker serviks. Di sini ada dua perbedaan Carbonensis bakterial dan Candidiasis vaginalis. Di sini saya akan menjelaskan vaginosis bakterial, di mana bakteri ini menyebabkan penyakit mendominasi. Meskipun tidak berbahaya, gejalanya bisa sangat mengganggu berupa keputihan dan rasa gatal. Salah satu penyebabnya adalah malas mengganti pembalut pada saat menstruasi dan organ intim akan menjadi buruk. Yang kedua, Candidiasis vaginalis. Pengertiannya adanya infeksi disebabkan jamur dan gejalanya berupa gatal yang ekstrem disertai pembengkakan vagina dan vulva, serta adanya keputihan yang menggumpal dalam kemaluan, dan penyakit ini juga meningkatkan risiko HIV. Teman-teman, adakah yang mau bertanya? Sebelumnya Kak, perkenalkan nama saya Sisilia Margarita Mamalai. Saya mau bertanya Kak, kenapa kalau saat datang bulan itu bagian vagina kita terasa gatal? Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti di akhir materi kami akan menjelaskannya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah edukasi tentang iritasi vagina akibat pembalut. Nah di sini yang pertama penyebab iritasi. Penyebab iritasi yaitu gesekan antara pembalut dan kulit vagina untuk yang harus terus bergerak aktif. Gesekan yang terjadi bisa berkali-kali lipat lebih banyak sehingga lama-kelamaan memicu iritasi pembalut. Di mana yang artinya di sini yang dimaksud dengan bergerak aktif, kenapa adanya terjadi sebuah pergesekan? Karena kita ini kalau sedang lari-lari banyak aktivitas pasti kan adanya gesekan gitu kan dek. Apalagi lama-kelamaan memakai pembalut pasti kayak malah berlipat-lipat kan di dalam. Nah ini kan disebutkan penyebabnya iritasi adanya antara pembalut dan kulit vagina. Nah yang kedua adalah di pembalut. Kondisi ini dalam dunia medis bisa juga disebut sebagai dermatitis kontak. Alergi bisa dipicu oleh bahan-bahan yang digunakan dalam pembalut. Nah maksudnya alergi pembalut ini dipicu dengan bahan-bahan seperti bahan-bahan kimia kayak gitu. Karena kalau kita memakai pembalut yang dipakai dengan bahan kimia akan menyebabkan iritasi pada vagina. Nah terus yang ketiga area vagina lembab. Kondisi ini kemudian dapat memicu naiknya suhu di sekitar vagina. Lingkungan yang lembab dan panas inilah yang akan membuat iritasi semakin mungkin terjadi. Nah kalau vagina kita lembab kemungkinan kan akan menyebabkan panas. Mungkin kita semua pernah merasakannya kan. Kalau lagi lembab pasti rasanya panas. Nah itulah makanya disebut dengan area vagina lembab. Nah terus di sini cara mengganti pembalut. Idealnya pembalut harus diganti setiap 3-4 jam sekali. Jika Anda tidak sering-sering mengganti pembalut, maka kondisi seperti lembab, gesekan hingga risiko infeksi akan meningkat. Begitupun dengan risiko iritasi akibat pembalut. Nah kayak seperti yang dibilang kakak kita tadi, bahwa untuk mengganti pembalut itu dengan jangka waktu 3-4 jam sekali. Nah kalau kita cara mengganti pembalut bisa juga meningkatkan adanya iritasi pada vagina. Nah terus di sini terdapat parfum pada pembalut. Nah beberapa produk pembalut ada yang mengandung parfum dan bagi sebagian wanita. Tambahan bahan-bahan ini bisa memicu iritasi di kulit, terutama bagi Anda yang memiliki kulit yang sensitif.
Nah, kayak yang kita tahu kan kita tahu beberapa macam ada pembalut. Seperti contohnya di tamu satu, kayak pembalut yang ada yang wangi green tea, kalian tahu kan yang warna hijau. Nah, itu juga mengandung bahan-bahan kimia, zat-zat kimia kan. Terus itu juga itu juga harus diperhatikan dulu. Karena kalau memakai itu juga bisa mengakibatkan iritasi pada sekeliling sekitar vagina juga. Nah, itu juga akan cepat bereaksi pada yang mempunyai kulit yang sensitif. Nah, di sini juga tadi itu kan yang kakak jelaskan itu kan penyebab iritasi. Nah, sekarang di sini ada untuk cara mengatasinya. Di mana yang pertama gunakan salut antiseptik. Untuk mengatasi iritasi pembalut, Anda bisa mengoleskan salut antiseptik di area sekitar vagina. Ulangi penggunaan setiap Anda mengganti pembalut. Nah, di sini ketika adanya yang merah-merah di sekeliling vagina, kita bisa menggunakan antiseptik. Di mana setiap penggunaannya kita pertama membersihkan vagina dulu. Setelah dibersihkan, kita dapat mengeringkannya, baru dioleskan di area sekitar vagina. Nah, yang kedua, kompres hangat. Kompres hangat akan membantu meredakan rasa gatal dan perih akibat iritasi pembalut. Selain itu, cara ini juga akan membantu menghilangkan ruam kemerahan akibat kondisi ini. Gunakan handuk atau kain berbahan lembut untuk membuat kompres dan jangan gunakan air yang terlalu panas. Dari sini juga kita bisa menggunakan air hangat untuk mengkompres area vagina. Nah, bukan cuma kompres air hangat, di sini juga ada dibikin kompres dingin. Di mana kompres es atau air dingin juga bisa membantu meredakan gatal dan nyeri. Ini adalah cara yang lebih aman dibanding menggaruknya karena bisa membuat iritasi menjadi lebih parah. Nah, di sini kalau kompres hangat itu kan untuk meredakan gatal akibat adanya perih dari pembalut. Nah, kalau kompres dingin ini untuk meredakan gatal dan nyeri. Nah, terus di sini adanya rutin mengganti pembalut. Jarang mengganti pembalut akan membuatnya menjadi sarang bakteri, membuat area vagina lembab dan meningkatkan risiko iritasi sehingga Anda perlu menggantinya secara rutin. Setidaknya setiap 4 jam sekali. Kayak yang kami bilang tadi, harus rutin ya mengganti pembalut 2-4 jam. Nah, terus di sini gunakan pakaian yang longgar. Memakai pakaian atau lebih tepatnya celana yang ketat saat sedang menstruasi akan membuat gesekan antara kulit dan pembalut semakin keras. Area vagina juga akan jadi lebih mudah berkeringat sehingga lembab dan keras. Nah, ini kan kita juga pernah merasakannya. Kayak kalau pakai celana yang ketat, celana dalam yang ketat, pasti kan di area selangkangan vagina kita, area sekitar itu pasti bermerah, ya kan? Nah, di sini ditunjukkan supaya kita pakaian celana dalam yang agak longgar ya. Terus yang selanjutnya, jaga area vagina tetap kering. Menjaga area vagina tetap kering saat sedang mengalami iritasi pembalut adalah hal yang perlu dilakukan. Anda bisa melakukannya dengan menggunakan bedak bayi di area yang sering bergesekan dengan vagina. Taburkan bedak setiap mengganti pembalut. Nah, untuk menjaga vagina kita dari supaya jangan bermerah, kalau setiap mengganti pembalut, kita dapat mengeringkannya dengan handuk yang lembut. Dan setelah itu supaya terlihat kering, supaya jangan lembab, kita dapat menggunakan dengan menaburkan bedak ke area vagina kita. Terus di sini jaga kebersihan vagina dengan baik. Saat sedang menstruasi, Anda harus tetap menjaga kebersihan vagina dengan rutin, menyiramnya dengan air setiap ganti pembalut atau setiap 3-4 jam sekali. Setelah itu, jangan lupa untuk kembali mengeringkannya. Sama juga kayak yang kakak jelaskan tadi. Terus yang terakhir, jangan menggunakan sabun di vagina. Secara umum, sabun maupun produk pembersih vagina memang tidak terlalu dianjurkan untuk digunakan, termasuk saat mengalami iritasi pembalut. Nah, kenapa dikatakan jangan gunakan sabun di vagina? Karena kalau memang sudah dianjurkan untuk tidak memakai sabun di area vagina. Kenapa? Karena memang vagina itu merupakan terlalu sensitif. Teman-teman, kami telah memberikan sebuah edukasi perawatan menstruasi. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, nama saya Melisa Simatang. Saya ingin bertanya, tadi kan kakak menjelaskan bahwa laman kita menstruasi itu normalnya 2-7 hari dan siklusnya itu kurang dari 21 hari atau lebih dari jangan lebih dari 35 hari. Aku pernah, bahkan ada kawanku yang maksudnya siklusnya itu enggak di antara itu penyebabnya apa? Terus kalau misalnya perempuan itu sedang menstruasi, adakah prosesnya berlangsungnya menstruasi itu pada perempuan? Tolong dijelaskan. Makasih.
akan menjawab pertanyaan dari saudari Cecilia, yang dimana pertanyaannya adalah kenapa kalau haid atau menstruasi terasa gatal di sekitar vagina. Jadi teman-teman, pada saat menstruasi akan ada perubahan hormon yang terjadi. Kondisi ini bisa menyebabkan jumlah bakteri dan jamur yang ada di area vagina menjadi tidak seimbang. Inilah yang kemudian memicu gatal di area vagina. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cecilia, yang dimana pertanyaannya adalah kenapa kalau haid atau menstruasi terasa gatal di sekitar vagina. Jadi teman-teman, pada saat menstruasi akan ada perubahan hormon yang terjadi. Kondisi ini bisa menyebabkan jumlah bakteri dan jamur yang ada di area vagina menjadi tidak seimbang. Inilah yang kemudian memicu gatal di area vagina. Terima kasih atas pertanyaan dari saudari Lisa Sibutan. Yaitu apa saja sih yang menjadi faktor penyebab menstruasi tidak normal? Yang satu lagi apa proses menstruasi? Pertanyaan pertama saya akan menjawabnya. Yang menjadi faktor penyebab menstruasi tidak normal yaitu yang pertama mengonsumsi obat antidepresan atau pada ibu yang sudah menikah biasanya karena mengonsumsi pil. Yang kedua melakukan aktivitas terlalu berat. Yang ketiga mengalami stres. Jadi kita sebagai perempuan tidak boleh terlalu stres di bawah sampai di semuanya agar siklus menstruasinya baik. Yang keempat yaitu mengidap gangguan rahim seperti miom. Yang kelima memiliki kebiasaan buruk seperti merokok dan meminum alkohol. Yang terakhir yaitu mengidap masalah kesehatan tertentu seperti hipertiroidisme, hipotiroidisme dan PCOS atau polycystic ovarian syndrome. Yang menjadi proses menstruasi yaitu setiap bulan itu kan ovarium terjadi ketika. Ya. Yang terakhir yaitu proses menstruasi. Organ reproduksi wanita akan mempersiapkan kehamilan setiap bulannya. Persiapan ini ditandai dengan terjadinya pelepasan penebalan daripada dinding rahim atau endometrium yang diisi dengan pembuluh darah. Apabila kehamilan tidak terjadi, endometrium akan turun dan keluar bersama dengan darah. Terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak diisi oleh sel sperma, maka terjadilah menstruasi. Siklusnya yaitu sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama siklus menstruasi atau keluarnya darah dari vagina berlangsung sekitar 1 atau 4 hari, 1 sampai 4 hari. Yang kedua yaitu fase folicular atau pelepasan hormon sebelum pelepasan sel telur yang terjadi sekitar kurang lebih 11 hari. Yang ketiga yaitu fase ovulasi atau pelepasan sel telur yang terjadi sekitar kurang lebih 14 hari. Yang keempat yaitu fase luteal atau fase persiapan kehamilan yang terjadi sekitar 11 sampai 17 hari. Sekian edukasi yang dapat kami sampaikan mengenai perawatan menstruasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan kita